Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arsyadani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah mencerdaskan kita semua dan memuliakan kita semua di majelis yang mulia ini. Allahumma amin. Malam yang berbahagia ini, menyongsong salat Isya, kita gunakan waktu untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan terhadap kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Namun pembacaan kita terhadap kitab ini tentunya kita resum, kita ambil ikhtisarnya, karena waktu kita yang sangat terbatas. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini kita bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama di sini. Ada yang saya lihat tadi berbukanya di sini, luar biasa ya. Kemudian yang puasa juga menahan mungkin makan malamnya ba'da Isya dan seterusnya. Mungkin dari tempat-tempat yang lain juga hadir. Semoga Allah membalas semua jerih payah kita. Allahumma amin. Kita akan sedikit kembali mengurai hasil dari perjanjian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara Muhajirin dan Ansar, antara orang Quraisy dan suku Aus dan Khazraj, dan juga orang-orang yang berada di kota Madinah. Dan perjanjian itu luar biasa, ikhwah, itu mengikat masyarakat menjadi satu ikatan yang sangat kuat. Bihadhil hikmah wa bihadha tadbir أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد. Jadi dari perjanjian itu terbentuklah sebuah hikmah yang luar biasa di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menancapkan sebuah kaidah-kaidah bagi masyarakat baru. Menetapkan sebuah kaidah bagi masyarakat yang baru. Yang kita tahu bahwasanya Aus dan Khazraj itu berperang. Kemudian juga suku Quraisy juga kita mengetahui antara orang-orang yang memeluk Islam dan tidak memeluk Islam terjadi persengketaan yang luar biasa, intimidasi kepada kaum muslimin. Tapi di kota Madinah, di kota Yasrib itu dibangunlah sebuah masyarakat diikat dengan dinul Islam. Ini sebuah ibrah yang besar bagi kita. Bukti sejarah yang bisa merekatkan berbagai kabilah dan suku itu adalah agama. Islam sudah punya sejarah kejayaan, bisa menyatukan berbagai orientasi kehidupan. Bisa menyatukan berbagai suku-suku dan kabilah. Dan itu disatukan dengan dinul Islam. Semua orang mengikat diri dengan Robnya. Misalnya ketika mereka membantu saudaranya, pada hakikatnya bukan hanya membantu saudaranya, dia mengikatkan diri dengan titah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada hal-hal yang lain, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, kalau kita ingin mengambil sebuah prototipe ideal untuk membangun masyarakat yang kuat, itu salah satunya adalah, atau satu-satunya mungkin, dan memang keyakinan kita satu-satunya, itu adalah dinul Islam. Coba kita lihat ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Bagaimana mereka direkatkan dalam masyarakat yang sangat rapuh itu menjadi kuat. Di antaranya kemarin sudah kita mulai membahasnya, ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Yang pertama, ketika seorang sahabat bertanya, ayul Islam khair, apa yang terbaik yang dilakukan di dalam Islam? Kan begitu? Ayul Islami khairun, pada sisi mana Islam itu menjadi terbaik, kan begitu. Maknanya juga bisa begitu. Atau seorang ingin menjadi orang yang baik, apa yang harus dilakukannya? Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tut'imut ta'am. Dia memberi makan saudaranya. Ikhwah, makna memberi makan ini itu tidak dibatasi hanya kita memberikan makanan kepada saudara-saudara kita. Itu betul maknanya. Dan itulah makna awal. Itulah makna pertamanya. Ada orang lapar, kita kasih makan. Ada orang kehausan, kita kasih minum. Itu makna awalnya. Tapi tidak terbatas di situ ya. Tut'imut ta'am itu adalah termasuk ketika di masyarakat itu penduduknya tidak memiliki pekerjaan, banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Kalau bahasa orang sekarang jobless katanya begitu kan? Banyak yang tak ada pekerjaannya. Lalu orang yang memiliki harta, dia buat perusahaan. Dia buat lapangan kerja sehingga orang-orang di daerah itu bisa mendapatkan penghasilan. Jadi kita tidak membatasi makna itu hanya kalau ada orang lapar kita kasih makan. Memang itu makna awalnya dan itu tidak dipungkiri ikhwah yang dirahmati Allah. Itu tidak dipungkiri. Tetapi makna yang lebih luas adalah itu tadi. Ketika orang tidak punya penghasilan untuk bisa menghidupi dia, untuk bisa menafkahi keluarganya, kita yang punya dana, kita ciptakan lapangan kerja. Jadi uang itu tidak pasif. Uang itu kalau dia pasif kan dia tidak bertambah, karena kita kan tak boleh membungakan uang kan begitu kan? Dia akan pasif. Tetapi ketika uang itu kita buka lapangan kerja, dia hidup. Dia produktif. Dan orang terbantu. Misalnya kalau ada sebuah lapangan pekerjaan, pertanian misalnya. Kita buka pertanian. Lalu membutuhkan tenaga kerja. Berapa orang yang terbantu di situ? Jadi tidak saja pada memberi makan, tetapi memberi peluang kepada mereka untuk bisa makan. Dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibantu, maksudnya sahabat muhajirin, itu tidak saja diberikan tempat oleh orang-orang Ansar, tapi juga ikhwah, diberikan modal oleh mereka. Di antaranya Abdurrahman bin Auf ketika dia sampai ke Madinah, kemudian dia dihubungkan dengan salah seorang penduduk Ansar, maka dia tanya kepada sahabat Ansornya itu, di mana pasar, di mana pajak. Kalau kita kan pajak namanya kan, di mana pasar. Dan dia ditunjukkan pasar, dia diberi modal. Beberapa sahabat diberi modal. Ya. Itu masuk pada tut'imut ta'am. Memberi makan orang yang kelaparan. Orang yang membutuhkan. Jadi, tidak saja nanti uang itu produktif, tapi juga pahalanya terus bertambah. Kalau uang kita simpan dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Tapi kalau itu kita buka perusahaan dengan niat yang seperti tadi, uang kita bisa bertambah, tetapi juga orang lain juga mendapatkan kemanfaatan di situ. Maka pahala kita bertambah. Makanya dalam syariat Islam, kalau ada orang mengutang kepada kita, itu sebelum dia membayar, itu dihitung sedekah setiap hari. Berapa diutangnya? Kalau 10.000 misalnya, setiap hari kita dihitung bersedekah berapa? 10 hari. Karena itulah perspektif Islam, sudut pandang Islam, keuntungan itu tidak sebatas materi saja. Apalah untungnya kita utangkan duit sama orang? Kan begitu kan? Kalau tak ada tambah bunganya, kan begitu kan? Rugi nggak secara ekonomi? Rugi. Tapi pahalanya ikhwah. Pahalanya ikhwah. Terus bertambah setiap hari. Dan duit itu nanti akan kembali kepada kita. Karena kalau orang yang tak mau bayar hutang, bagaimana? Nabi sendiri tidak mau mensolatkan. Bayangkan itu. Makanya kita yang punya hutang, ingat-ingat sama siapa kita berhutang. Iya kan?
Diwasiat-wasiatkanlah. Nanti kalau berbagi, wasiatkan ke sana kan begitu. Karena berbahaya sekali, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya sekali. Baik. Wa tut'imut ta'am, memberi makan makanan kepada orang yang membutuhkan makanan. Dan kita sudah bahas ya sedikit sepintas lalu tentang surah Al-Insan. Ketika dunia ini dikiamatkan oleh Allah, huru-hara, semua manusia merasa ketakutan. Siapa orang-orang yang mendapatkan ketenangan, mendapatkan perlindungan dari Allah dan nikmat dari Allah? Itu orang yang memberi makan. Wa it'amut ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yaitu orang yang memberi makan, orang miskin, orang fakir, kemudian siapa? Orang yang tertawan. Pada intinya adalah orang yang membutuhkan. Ketika dia memberi makan itu, karena wajah Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya di akhirat ketika dunia dikiamatkan oleh Allah. Waktu yang sangat mencekam dan menakutkan, tapi mereka diberikan oleh rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kembali baca surah Al-Insan itu ya. Baik. Kemudian bagaimana merekatkan persaudaraan itu, ikhwan? Wa tuqri'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'raf. Dan engkau mengucapkan salam bagi orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Mengucapkan salam bagi orang yang kita kenal dan orang yang tak kita kenal. Diucapkan salam. Apa hubungannya bagi kita, ikhwan? Memang sebenarnya kalau kita tahu makna salam secara zahir, itu telah memberikan stimulan kepada kita kebahagiaan. Tatkala saudara kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang sedang didoakannya kepada kita? Engkau sejahtera, engkau selamat, engkau dalam kasih sayang Allah, dan engkau mendapat kebarokahan dalam hidup, dalam harta, dalam ilmu, dalam keluarga, dan sebagainya. Apa itu bukan sesuatu yang membahagiakan? Makanya respon dari tubuh kita adalah respon yang positif. Tak ada orang diucapkan salam, itu responnya negatif. Kecuali dia bukan muslim, itu barulah, itu lain masalahnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sejahtera dan selamatlah engkau, kasih sayang Allah kepadamu, dan kebarokahan yang engkau peroleh. Oleh sebab itulah maka menjawab salam itu menjadi wajib. Kenapa? Karena dia sudah mendoakan kita. Bayangkan itu, doa yang luar biasa. Keselamatan, kesejahteraan, kasih sayang Allah, dan juga terus bertambah semakin bertambah usia kita, semakin barokah hidup kita. Itulah yang terus diucapkan seorang muslim kepada muslim yang lain, saling mendoakan kita. Bukan saling justru memohonkan kepada Allah keburukan kepada saudara yang tidak, tapi dibangun dari rasa optimisme itu dan rasa kasih sayang. Makanya di situ disebut dalam hadis ini dikatakan bahwasanya ala man arafta wa man lam ta'raf, terhadap engkau orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Engkau ucapkan itu. Ikhwah, ketika ada misalnya ada persoalan di antara kita dan saudara kita misalnya. Iya kan? Ada persoalan dan kita sudah merasa waduh, bagaimana kan begitu ya. Tapi ketika datang dia dengan wajah senyum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Runtuh semua emosi. Iya kan? Runtuh semua kecongkakan dan kemarahan kita. Itu luar biasanya barokahnya salam itu. Runtuh semua itu ya. Yang tadi dia sudah mengasah parang, kira-kira begitulah kalau di kampung istilahnya itu ya. Tapi bukan parang betul diasahnya kan. Benar gitu. Tapi ketika diucapkan salam itu, apalagi kalau dia dengan musafahah. Iya kan? Masya Allah, runtuh semuanya. Dan begitulah menyatukan hati kita. Menyatukan hati umat Islam itu. Tapi terkadang kita, ikhwah, salam ini bagi kita sangat eksklusif. Masuk salam itu hanya kapan? Hanya masuk masjid. Iya kan? Masuk rumah kan begitu kan? Padahal tidak, ya. Kita berjumpa, sudah berpisah, kita berjumpa, Assalamualaikum. Minimalnya itu. Selamatlah engkau, bahagialah engkau, sejahteralah engkau, kan begitu. Dan itu secara psikologi akan membuat kita
merasa bahagia ya. Hasil-hasil penelitian terkini kan begitu menunjukkan bahwasanya apa yang kita dengar itu akan direspon tubuh kita. Molekul-molekul air pada tubuh kita yang kita ini terkonstruksi lebih dari 80% air, ya kan? Kalau diucapkan sesuatu kata-kata bahagia, dia akan merespon dengan positif. Makanya muncul kebahagiaan dengan ucapan-ucapan yang baik itu ya. Baik. Dan itu tidak sederhana. Itu sesuatu yang sebenarnya yang luar biasa sekali. Kemudian Abdullah bin Salam, ya, beliau mengatakan lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Nabi sampai ke kota Madinah, jitu aku pun datang, maka falamma tabayyantu wajhahu, jelaslah bagiku wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abdullah bin Salam, seorang ahlul kitab. Dia baca di dalam kitab-kitab Taurat bagaimana Mesias yang akan datang, juru selamat yang akan datang, nabi yang akan datang itu. Lalu dia melihat, orang mengatakan akan datang nabi, akan datang rasul ke kota Madinah. Dia pun berusaha untuk melihatnya. Jitu, aku pun datang katanya. Ya. Araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Maka aku melihat wajah nabi itu, wajah yang bercahaya itu adalah bukan wajah pendusta. Coba lihat ya. Dari wajah saja memang kadang-kadang kita tak bisa membaca itu ya, membaca wajah ini ya. Kadang-kadang wajahnya bagus memang, tapi dia penipu. Kan begitu kan? Nabi tidak, ya wahai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi memancarkan cahaya itu. Dari wajah saja, kata Abdullah bin Salam, ya kan, kata Abdullah bin Salam sudah menunjukkan dia ini bukan orang pendusta. Dan memang rekodnya Nabi di kota Makkah itu apa yang digelarkan kepada Nabi? Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka orang kafir sendiri pun ketika mereka ingin menitipkan wadi'ah, titipan, ke siapa mereka paling percaya untuk menitipkan wadi'ah? Kepada Nabi SAW. Makanya Nabi tatkala dia mau hijrah, Nabi pesankan kepada Ali bin Abi Thalib tentang barang-barang titipan kepada Nabi. Karena orang percaya kepada Nabi. Orang percaya kepada Nabi. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu langsung menerima ajakan Nabi? Dan dia termasuk as-sabiqun al-awwalun dari kelompok dewasa laki-laki yang masuk Islam. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana catatan hidup Nabi SAW. Kata Nabi SAW bahwasanya semua sahabat yang diajak Nabi waktu mereka itu belum Islam, diajak Nabi, semuanya akan mengatakan tunggu dulu. Bahasa kita begitu. Pikirkan dulu. Iya kan? Karena belum ada istikharah di situ kan? Nah, dipikirkan dulu. Dia ikut enggak dakwah Nabi atau tidak? Hampir semua sahabat begitu, kecuali Abu Bakar. Hari pertama turunnya surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Qum fa'anzir. Bangun, berikan peringatan. Lalu Nabi pun berikan peringatan. Yang pertama masuk Islam siapa? Yang pertama sekali masuk Islam seorang wanita. Bukan laki-laki, tapi wanita. Maka orang pertama masuk Islam adalah seorang wanita, yaitu Khadijah. Barulah berikut-berikutnya anak-anak Nabi SAW. Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, Zainab masuk Islam. Barulah anak angkat Nabi siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Baru siapa? Ali bin Abi Thalib. Baru Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada satu tokoh yang jarang disebut. Satu tokoh yang jarang disebut dan dia termasuk orang yang as-sabiqun al-awwalun masuk Islam. Siapa dia? Bahkan dia lebih memungkinkan dahulu masuk Islam daripada Abu Bakar. Dari laki-laki yang dewasa. Siapa dia? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Ketika datang Jibril dan Nabi mendapat wahyu surah Al-Alaq itu, kemana Khadijah bertanya? Kepada Waraqah bin Naufal, karena dia masih membaca kitab-kitab sebelumnya dan dia seorang Nasrani tapi menggunakan kitab yang aslinya. Waraqah bin Naufal. Lalu dia katakan yang datang itu adalah namus,
Namus itu bahasa Ibrani menunjukkan siapa? Jibril alaihissalam. Maka dia, andai saja engkau terusir dari masyarakatmu, dari kelompokmu, dari bangsamu, aku akan ikut bersamamu, kata Waraqah bin Naufal. Tapi setelah itu beberapa waktu Waraqah bin Naufal pun wafat. Maka dia tidak tidak ikut terlibat dalam dakwah Nabi, tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, dia masuk Islam tanpa bertanya kepada Nabi, dan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sahabat-sahabat yang lain, terutama sahabat-sahabat yang belakangan masuk Islam, ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, semuanya apa? Ada yang goyah. Betul enggak? Coba bayangkan, dari kota Makkah ke Palestina, berbulan-bulan biasanya yang dijalani, Nabi katakan hanya 1 malam, pulang balik. Iya kan? Dan inilah yang menjadi bahan leluconnya orang-orang kafir Quraisy. Lalu mereka datang membawa informasi ini kepada Abu Bakar Siddiq. Mereka tanya, kalau ada orang mengatakan dia berjalan 1 malam dari kota Makkah sampai ke Palestina, engkau terima itu? Mereka tanya Abu Bakar As-Siddiq waktu itu. Lalu Abu Bakar tanya, siapa yang mengatakan itu? Muhammad. Shadaqa Muhammad. Muhammad benar. Coba yang tanpa. Maka dikatakan As-Siddiq, orang yang betul-betul membenarkan. Ya. Jadi ikhwah, kita kembali kepada ini ya, kepada hadis Nabi. Maka aku melihat wajahnya itu enggak ada wajah pendusta. Fakana awwalu ma qala. Maka yang pertama yang disampaikan Nabi SAW dalam perjumpaan dengan Abdullah bin Salam itu apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Afshus salam, hidupkan salam itu. Hidupkan salam itu. Dan wa ta'imut ta'am, beri makan orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan makanan. Wasilul arham, dan hubungkan tali silaturrahim. Hubungkan tali silaturrahim. Kemudian wasallu billail wan nasu niyam, dan salatlah engkau pada malam hari sementara manusia sedang terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan keselamatan, dengan sejahtera. Dan salam itu sendiri adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengatakan assalamualaikum, maka kita akan tergiring kesadaran kita bahwasanya kita sedang menyebut nama Allah yang memberikan keselamatan. Karena salah satu Asmaul Husna itu adalah As-Salam. Baik, ikhwah. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Kemudian hadis Nabi. Hadis-hadis seperti inilah yang mengikat persaudaraan itu. Apa kata Nabi? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la yadkhulul jannata man lam ya'man jaruhu bawa'iqihi. Tidak akan masuk surga seseorang. Tidak akan masuk surga. Artinya la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Bukan maksudnya begini, dia abadi di neraka kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak. Artinya dia tidak akan bisa masuk ke surga langsung. Tidak akan selamat dia di sirat itu. Tidak akan selamat. Siapa itu? Man lam ya'man. Bagi jaruhu, ketika tetangganya tidak aman disebabkan oleh perbuatan. Kalau ada kita ini, tetangga kita tidak aman dengan perbuatan kita, maka jangan harap dia masuk surga, kecuali bertaubat. Langsung masuk surga. Nggak akan bisa. Karena itulah standar kita itu adalah tetangga-tetangga kita memang. Dan saksi yang paling utama siapa kita, setelah istri kita, anak-anak kita, ayah, ibu kita, siapalah yang orang yang paling mengenal kita? Itu tetangga kita. Baik kita atau tidak, tanya tetangganya. Ya kan? Kecuali tetangga yang iri dan dengki, itu lain lagi ya. Semua keburukan yang dijelaskannya, kebaikan ditutupinya kan begitu. Maka ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang dikatakan muslim itu sebenarnya? Siapa mereka?
adalah ketika kaum muslimin selamat dengan lisannya dan selamat dengan tangan. Ini dia. Orang selamat dengan lisannya, selamat dengan tangan. Artinya apa? Ucapan-ucapan dia itu memberikan nasihat. Menyelamatkan akidah orang, menyelamatkan ibadah orang, menyelamatkan perilaku dan tingkah laku orang. Dan dia tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Itulah seorang muslim. Dan juga tangannya. Iya kan? Dan saya pernah tinggal di satu tempat. Itu ikhwah. Tetangga itu kalau tak suka dia, kalau dia iri dengan kita, mereka ambil batu, dilempar saing kita. Tong, tong, begitu. Bayangkan itu ya. Pernah tinggal di lingkungan seperti itu. Walaupun tak lama ya. Iya. Jadi, siapa orang yang tidak selamat tetangganya, orang-orang Islam dengan lisan dan tangannya, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan hidup. Karena seorang muslim itu adalah orang yang selamat lisan orang lain, ya muslim yang lain dengan lisan dan tangan. Kemudian, ini lebih dalam lagi apa yang dikatakan Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia tidak akan beriman, artinya tidak sempurna keimanannya, kamalul iman, tidak akan sempurna keimanannya sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan di sini jangan dipahami ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hanya masalah urusan-urusan dunia, tidak. Bukan hanya urusan-urusan dunia, termasuk urusan akhirat. Termasuk urusan akhirat. Sekali lagi, kita kan orang beriman ini, sudut pandang kita itu kan tidak sebatas dunia, kan begitu. Sampai ke barzakh, sampai ke hari kiamat, mahsyar. Semua apapun yang kita lakukan, apakah itu pekerjaan kita, apakah pekerjaanku ini akan menguntungkan dunia. Tidak sebatas itu. Tapi juga selamat di barzakhku, selamat di mahsyarku. Apapun dia. Mau kita melamar pekerjaan, mau kita mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Ini yang kita tanya. Ini yang kita tanya. Kalau bisa menyelamatkan akhirat kita, kan begitu, baru kita terima. Begitu juga ikhwah yang dirahmati Allah, bahwasanya membantu mencintai saudara kita itu tidak saja dalam urusan dunianya, tapi juga urusan akhirat. Urusan akhirat. Apa yang paling kita butuhkan? Keselamatan, keselamatan akhirat. Kalau dia miskin di dunia ini, fakir di dunia ini akan selesai. Walaupun dunia ini belum kiamat, tapi dia kiamat duluan. 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun selesai. Itu kan kiamatlah dia. Tapi ikhwah, akhirat itu kan abadi. Maka mana lebih utama kita menyelamatkan dunianya atau akhirat? Mana lebih utama? Kedua-duanya memang. Ya kan? Tapi yang lebih utama akhiratnya. Maka selamatkan akidahnya. Selamatkan dia agar bertauhid kepada Allah, tidak lagi melakukan kesyirikan. Tidak lagi dia ke dukun, tidak lagi bertenung, tidak lagi khurafat-khurafat dikerjakannya. Ya kita jelaskan. Tapi kalau sudah kita jelaskan, dia tidak menerima, itu tak urusan kita. Kewajiban kita menyampaikannya. Itulah bukti cinta kita. Diterima atau tidak, itu urusan siapa? Urusan Allah. Coba lihat paman Nabi. Siapa namanya? Abu Talib. Ini harus sering-sering kita sebut ini kan. Tidak lupa kita. Abu Talib. Ketika dia akan wafat, Nabi sangat bersedih. Apa yang difirmankan Allah kepada Nabi? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tidak akan bisa. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya kalau kita sudah mendapat hidayah, ini mahal ini. Jaga itu, jangan sampai hilang.
Hidayah itu sangat mahal bagi kita. Ikhwah ya, maka jaga itu. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Dunia ini sekarang 8 miliar manusia. Berapa orang muslim? 2 miliar. Sisanya berapa? 6 miliar lagi. Mereka tidak mendapatkan hidayah Islam. Itu baru hidayah Islam. Dari hidayah Islam itu mendapatkan hidayah manhaj yang sahih siapa? Sekian orang, sekian orang. Dari situ siapa lagi yang salat? Siapa lagi yang sedikit orang ya. Oleh sebab itulah maka tatkala diberikan hidayah maka jaga hidayah itu. Baik. Kemudian al-mu'minu karajulin wahid. Orang-orang beriman itu seperti satu orang. Inishtaka anhu ishtaka kulluh. Kalau dia sakit, maka sakit semuanya. Kalau dalam tubuhnya itu sakit, misalnya sakit apa? Sakit mata, semuanya merasakan tidak enak. Ya kan? Sakit gigi, misalnya sakit gigi lagi ya kan? Semuanya makan tak bisa, tidur tak bisa, orang diam salah, cakap juga salah, semua serba salah. Kan begitu kan? Nah, bayangkan. Seperti itulah kita. Makanya kita tidak merasa bahagia kalau ada saudara kita yang terzalimi. Kalau ada saudara kita yang kelaparan. Ikhwah, nanti akan ada hadis yang menjelaskan itu. Seorang tidak akan masuk surga ketika saudaranya kelaparan. Kecuali dia tak tahu pula. Itu lain masalah kan? Tahu dia kawannya kelaparan, tapi tak mau dia beri makan. Iya kan? Engkau mankam, katanya. Ya udah makan kamu. Tak ada ucapan seperti itu. Karena malu dia, enggak katanya. Padahal kenapa udah lemah hanya begitu kosong ya kan? Tapi enggak katanya juga. Baik, ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis waktu belum ya? Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Orang yang beriman laki-laki seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Coba bayangkan, cantik masjid kita ini kan. Tapi kalau bocor ini, ya kan, atap yang bocor, tapi semuanya bermasalah. Apalagi kalau yang rusak itu adalah pondasinya, tiangnya, maka akan hancurlah. Seperti itulah kita orang beriman ini. Maka dalam konsep Islam itu enggak ada ho-di-ho audiawu, enggak ada itu. Kamu, aku, enggak ada. Nafsu-nafsi, enggak ada itu. Nafsi. Tidak ada itu. Kita saling peduli. Dan memang dalam teori sosial, ya kan, dalam teori sosial, kalau masyarakat perkotaan ini memang begitu dia. Saya lupa Gesellschaft, apa namanya? Lupa saya dulu ilmu sosiologi itu kan. Nah, jadi begitu, memang salah satu karakter mereka itu bersifat individualis. Tapi Islam jangan seperti itu. Walaupun kita sudah berada pada era modern, maka solidaritas sosial itu harus kita jaga. Enggak bisa kita enggak peduli kepada orang lain. Baik. Kemudian wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. La yahilul muslim an yahjura akhahu fawqa salasata ayyam. Jangan kamu saling saling bermusuhan, dan jangan kamu saling mendengki, dan jangan kamu saling membelakangi. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Jadi menghubungkan persaudaraan itu ikhwah, itu pahala. Kalau kita menjaga silaturahim, menjaga silatul ukhuwah kita, itu pahalanya besar ikhwah. Itu pahalanya besar. Jangan kita anggap kalau kita mengucapkan salam kita tak berpahala. Jangan kita anggap kalau kita tersenyum kita nggak berpahala ya. Kalau kita bersabar dengan misalnya sesuatu yang kita misal dalam tataran tertentu kita dituntut untuk bersabar, buruknya tetangga kita, itu pahala ya. Itu bukan pahala, bukan tak berpahala. Jangan kita anggap yang berpahala itu hanya salat saja, tidak. Tapi juga termasuk hal-hal seperti ini. Kemudian al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Maka dia tidak menzaliminya dan dia tidak membiarkan. Tidak boleh kita menzaliminya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya,
maka Allah akan penuhi kebutuhan dia. Kebutuhan kita kan bukan hanya harta. Misalnya kita punya harta yang banyak. Ada orang yang kekurangan, kita bantu misalnya. Kita merasa kita memang tidak kekurangan ekonomi. Apakah ekonomi saja, harta saja yang kebutuhan kita? Kan tidak. Kesehatan kita butuh. Kebahagiaan kita butuh. Kelapangan dada kita butuh. Ilmu kita butuh. Maka Allah berikan. Allah selesaikan hajat kita. Jadi demikian juga. Man faraja an muslim kurbatan, farajallahu anhu kurbatan min kurabatid dunya. Yaumal aqub. Kurabati yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim, maka Allah selesaikan, lepaskan kesusahan dia dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Kalau kita selesaikan masalah saudara kita, mungkin di dunia kita tidak ada keuntungan, tapi tunggu di akhirat. Ya kan? Ada seseorang punya problem, dia selesaikan problem itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah selesaikan masalah-masalah dia di akhirat. Allah selamatkan dia dari huru-hara hari kiamat. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi ini, ingat ya, penting bagi kita. Karena sekarang ini kan era gosip. Iya kan? Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aib pada hari kiamat. Coba kalau Allah buka nanti, karena semua kita ini kan direkam ini. Akan ditampilkan di hari akhirat. Bayangkan semua keburukan yang kita tidak mau nampak orang, itu ditampilkan di hari akhirat. Mau kita enggak? Siapa yang mau begitu? Betapa malunya kita manusia sedunia ini. Dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang menyaksikan itu. Kalau kita tutup aib saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita di hari kiamat. Makanya dalam Islam tidak ada acara gosip. Sekarang ini rating ya. Dulu saya tidak ada nonton TV karena nggak ada TV kami lagi. Habis kan gitu. Biasanya rating tertinggi itu apa? Acara gosip kan? Sekarang masih begitu? Masih? Nah, itu kan. Padahal membuka aib saudaranya itu haram hukum dan itu dosa besar. Jangan dianggap dosa kecil. Itu dosa besar ya. Bahkan ghibah itu adalah dosa besar. Sehingga Allah menunjukkan seperti makan daging atau bangkai saudaranya sendiri. Tutupi, jangan kita terlibat. Kecuali memang ya, boleh kita menjelaskan keburukan orang lain. Tapi ada syarat-syarat. Karena itu memelihara agama, memelihara jiwa kita misalnya. Kita terancam mau dibunuh. Kita terancam misalnya. Jelaskan. Atau kita melihat orang lain, kita takut bahaya dengan perbuatan orang ini. Kita katakan, dia itu berbahaya. Dia itu penyamun kelas 1 kan begitu. Boleh kita jelaskan. Ya, atau misalnya ada orang meminang. Oh itu enggak bisa itu. Nah, misalnya. Tapi bukan karena kedengkian. Tapi karena memang fakta. Kalau kita ditanya ya baik. Kemudian irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita menyayangi hamba Allah di bumi ini, maka penduduk langit akan menyayangi kita. Akan menyayangi kita. Allah akan mengasihi kita, para malaikat akan mengasihi dan menyayangi kita. Coba bayangkan, kalau hanya istri kita lah yang menyayangi kita, anak-anak kita terbatas. Tapi kalau menyayangi kita itu Allah, para malaikat, kita diperbincangkan di langit sana karena orang baik, kan begitu. Bayangkan. Maka penduduk langit akan menyayangi kamu. Kemudian, nah ini terakhir. Laisal mu'min billadzi yashba'u wa jarahu ja'i'un ila janibi. Tidaklah seorang itu dikatakan sempurna keimanan. Dia beriman yang dia kenyang sementara tetangganya di sampingnya kelaparan. Tetangganya kelaparan bukan karena berpuasa. Maksud saya memang tak ada yang mau dimakan begitu. Kalau berpuasa memang itu pilihannya itu kan, memang cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak ada bekal. Tak ada duit membeli makanan. Baik. Tidaklah beriman. Dia kenyang sementara saudaranya lapar. Inilah tradisi makanya di kampung-kampung kita dulu. Kenapa bulan Ramadan itu? Iya kan? Kita disuruh ibu kita, ayah kita, umi kita kan untuk mengantarkan makanan ke tetangga. Karena khawatir kita. Mereka tak ada
kolaknya untuk berbuka kan. Tak ada yang mau mereka makan, diantarkan. Walaupun terkadang dibalas pula itu, ya kan? Itulah jadi tradisi dia. Itulah yang masalah ya. Baik. Seperti itu ya. Kemudian sibabul mukminin fusuq wa qitaluhu kufur. Jadi menyakiti orang yang beriman itu kefasikan dan membunuhnya itu adalah kekafiran. Bahkan ikhwah, coba bayang. Hanya menjauhkan duri dari jalan itu bahagian dari min syu'abil iman, dari bahagian cabang keimanan. Bayangkan itu. Berapalah besarnya itu duri. Tapi itu adalah bahagian dari keimanan. As-sadaqatu tufi'ul khotoya kama yutfi'ul ma'an nar. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Itulah sedekah. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bersedekah itu bukan mesti orang kaya, tidak. Kita juga orang yang sederhana, yang sedikit pendapatan kita juga bersedekah. Baik. Dan terakhir, inilah yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, kepada suku Aus, suku Khazraj, Ansar, dan Muhajirin. Maka mereka antara satu dan lainnya saling berbagi. Berbagi kebahagiaan, berbagi keamanan, dan berbagi kesusahan. Karena kita adalah satu bangunan. Dan kalau konsep inilah yang kita lakukan dalam masyarakat kita, maka masyarakat itu akan luar biasa ketenangan, kebahagiaan. Karena antara satu dan yang lainnya saling membantu. Baik, saya khawatir ini hanya dalam konsep yang kita baca untuk mengejawantahkannya dalam perilaku butuh jihad. Mulai dari diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan tunggu orang berubah. Tapi kita sendirilah dulu yang berubah. Dan insya Allah, kalau kita mengamalkan sesuatu yang orang lain sudah meninggalkannya, maka pahalanya jauh lebih besar. Baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.